Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini. Nah, menindaklanjuti kegiatan webinar yang sudah diselenggarakan oleh WUACD bersama dengan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga pada hari Sabtu kemarin, tanggal 18 September 2021, yang berjudul Migrant Workers Empowerment Advanced Online Empowerment Training Programs. Maka pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan dengan online coaching clinic for migrant workers. Untuk para pekerja migran Indonesia, akademisi, praktisi, adik-adik mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik dengan literasi digital, silakan tonton video ini sampai habis. Semoga ada banyak tips, trik, dan materi yang bermanfaat yang bisa diambil terkait dengan literasi digital untuk pekerja migran Indonesia. Sebelum saya mempersilahkan pemateri hebat kita pada kesempatan kali ini mempresentasikan materi untuk online coaching klinik pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yutika Amelia Effendi, biasa dipanggil Yutika. Saat ini saya sebagai dosen di program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Oke, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri pada kesempatan kali ini. Pemateri kita pada hari ini atau kesempatan kali ini adalah Ibu Afiani Mahmudah, PhD. Biasa dan akrab disapa Ibu Afi. Background pendidikan beliau S1 dari Institut Teknologi Bandung, S2 dan S3 di Mechanical Engineering University Teknologi Petronas, Malaysia. Kemudian beberapa pengalaman kerja Ibu Afi. Pada tahun 2011 sampai 2013, Ibu Afi sebagai Research Officer University Teknologi Petronas. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019, beliau sebagai Research Scientist University Teknologi Petronas. Kemudian funding penelitian yang diterima oleh Ibu Afiani pada tahun 2021, skema 1 matching grant dengan kolaborator UCSI University, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan SRM Institute of Science and Technology. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Afi pada sesi hari ini, silakan bisa kontak ke email beliau afiani.mahmudah@stmm.uner.ac.id atau afiani.mahmudah@gmail.com. Ibu Afi saat ini sebagai dosen di program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Nah, tanpa berlama-lama, akan saya persilahkan Ibu Afi untuk membawakan materi pada coaching klinik kita pada kesempatan kali ini yang berjudul Sosial Media Marketing, Metode Pengembangan Bisnis di Era Industri 4.0. Kepada Ibu Afi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat menonton, mahasiswa, para pekerja migran, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ibu Yutika atas kesempatan yang diberikan
Perkenalkan, saya Fiani, saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosial media marketing sebagai solusi pengembangan bisnis di era Industri 4.0. Mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat perkembangan teknologi di negara kita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia adalah pengguna internet terbesar keempat di dunia. Sebuah potensi yang sangat besar. Bagaimana pemerintah menyikapi sebuah potensi yang besar ini, yang sekaligus juga merupakan sebuah tantangan tersendiri? Saat ini, pemerintah telah membangun 480.000 BTS di seluruh wilayah Indonesia untuk menunjang mobile broadband. Pembangunan infrastruktur penunjang ini akan terus ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah pembangunan infrastruktur penunjang, program selanjutnya adalah terwujudnya masyarakat digital yang meliputi diantaranya pemerintahan digital, ekonomi digital, dan peningkatan SDM digital. Ekonomi menjadi perhatian yang serius dari pemerintah, karena pada faktanya, sektor UMKM dan ultramikro menyumbang sebesar 61,07% dari GDP nasional. Langkah-langkah untuk mempercepat transformasi digital ini tercermin dalam Roadmap Digital Indonesia 2021-2024. Ekonomi digital telah menjadi sebuah keniscayaan di era Industri 4, di mana teknologi informasi digital telah terintegrasi di berbagai sektor. Seperti yang telah kita bahas di slide sebelumnya, hal ini sejalan dengan peta jalan digital Indonesia 2021-2024. Untuk lebih memahami tentang perekonomian digital, mari kita lihat bagaimana teknologi informasi, yaitu sosial media, telah mengubah perilaku masyarakat dan pasar dalam hal penjualan dan pembelian sebuah produk. Media sosial pada awalnya digunakan sebagai platform jaringan pertemanan di dunia maya. Seiring dengan berjalannya waktu, di mana segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui teknologi internet, termasuk dalam hal ini sosial media, perilaku konsumen dan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya telah berubah. Media sosial telah menjadi tempat untuk mencari informasi produk-produk yang diperlukan oleh konsumen berdasarkan rekomendasi dari jaringan pertemanan. Dapat dikatakan, sosial media telah menjadi sarana untuk belanja, mencari produk yang berkualitas. Pencarian sebuah produk ini dilakukan dengan melihat konten-konten yang diunggah di media sosial. Kemudian, platform media sosial apa saja yang dapat digunakan oleh konsumen dalam mencari sebuah produk? Dapat dikatakan hampir semua platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, maupun Twitter dapat digunakan. Dalam hal ini, seorang influencer yang memiliki kemampuan memengaruhi orang lain dapat melakukan rekomendasi produk dan penawaran melalui media sosial. Pada prinsipnya, pemilihan media sosial yang digunakan adalah berdasarkan target konsumen dan strategi marketing yang digunakan. Berikut adalah beberapa manfaat media sosial untuk pengembangan bisnis. Pertama, sebagai sarana promosi dari produk yang ingin ditawarkan. Kedua, media sosial juga dapat digunakan untuk branding dari bisnis yang sedang kita jalankan. Ketiga, untuk menjalin jaringan bisnis melalui jejaring sosial. Media sosial juga merupakan sarana pemasaran produk yang murah, mudah, dan cepat. Hal ini dikarenakan mudahnya jaringan internet pada saat ini dan cepatnya informasi tentang sebuah produk sampai kepada calon konsumen jika kita menggunakan media sosial. Tidak kalah pentingnya, media sosial juga mampu menjalin koneksi atau engagement antara pelanggan dan pebisnis, di mana hal ini akan sulit dilakukan jika kita menggunakan metode konvensional. Efek dari media sosial terhadap cara pemasaran sebuah produk
telah melahirkan apa yang disebut social media marketing. Apa itu social media marketing? Social media marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan melalui sosial media. Social media marketing dilakukan dengan cara membagikan konten di media sosial, seperti misalnya status, foto yang menarik, serta berinteraksi dengan calon pelanggan, teman, follower, ataupun beriklan. Sebelum memulai sosial media marketing, beberapa hal berikut perlu diperhatikan. Pertama, gunakan sosial media dengan bijak sesuai dengan aturannya. Baca baik-baik term and condition-nya. Jika menggunakan media sosial untuk berjualan, gunakan platform yang memang digunakan untuk berjualan, seperti misalnya Instagram Business ataupun Facebook Shop. Hal ini penting demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya pemblokiran dari pihak penyedia layanan. Kedua, miliki dasar-dasar editing untuk membuat sebuah konten. Hal ini dikarenakan sosial media marketing bekerja dengan mengunggah konten. Ketiga, buatlah konten semenarik mungkin agar banyak yang tertarik kepada produk kita. Keempat, miliki basic editing data dan analisis data. Di era industri 4, di mana semua serba digital, data menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam berbagai hal, termasuk dalam penjualan sebuah produk. Paling tidak, miliki kemampuan untuk menggunakan Microsoft Office atau yang sejenisnya untuk mengolah data sederhana ataupun menyusun strategi marketing. Biasanya, platform media sosial juga menyediakan tool analitik, seperti misalnya Instagram Analytics dan Twitter Analytics. Hal ini untuk membantu kita menganalisa performa media sosial kita sebagai acuan untuk menemukan strategi ataupun konten-konten kreatif selanjutnya untuk meningkatkan penjualan. Berikut adalah langkah-langkah sosial media marketing bagi pemula. Pertama, tentukan tujuan. Tujuan ini bisa bermacam-macam, misalnya untuk memperkenalkan brand yang baru kita buat, meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk kita, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, meningkatkan penyebutan produk kita di media, ataupun untuk memberikan layanan customer service. Kemudian, kenali calon pelanggan, seperti berapa usianya, apa jenis kelaminnya, pekerjaannya, sehingga kita bisa menentukan media sosial apa yang tepat untuk kita gunakan sebagai sarana marketing. Misalnya, untuk kalangan muda dalam rentang 18-24 tahun, dapat digunakan Instagram. Setelah platform media sosial sebagai sarana marketing telah kita tentukan, kemudian tentukan dan buat kontennya. Apakah berupa video atau visual? Hal ini tentu berkaitan dengan jenis media sosial yang kita gunakan. Misalnya, jika kita menggunakan YouTube, tentu kontennya berupa video. Selanjutnya, pantau progres dari konten yang telah kita unggah. Bagaimana respon pelanggan, bagaimana jumlah follower, apa konten yang paling disukai. Dalam hal ini, tool analitik yang sudah kita bahas sebelumnya menjadi sangat penting. Kemudian, dari hasil respon pelanggan tersebut, rencanakan konten selanjutnya untuk meningkatkan penjualan. Berikut adalah contoh sosial media marketing strategi yang dapat disusun menggunakan Microsoft Office. Hal-hal yang tercakup di sini meliputi langkah-langkah yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, yaitu tujuan, target pasar, media sosial yang digunakan, serta konten yang akan diunggah. Template ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Secara umum, pada prakteknya sosial media marketing dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Untuk akun, gunakan profil gambar yang berkaitan dengan bisnis yang dimiliki, seperti misalnya logo ataupun signature product.
Marketing dilakukan dengan mengunggah konten-konten yang dapat membuat pelanggan tertarik pada produk kita. Konten ini bisa berupa promosi pengenalan produk kita yang berupa barang ataupun jasa, bisa juga berupa konten edukasi seperti sharing pengalaman, tip dan trik, motivasi, serta tutorial. Selanjutnya, buatlah konten yang menarik dan kreatif. Pembuatan konten tidak melulu berasal dari kita, tapi dapat juga melalui repost konten dari pelanggan. Metode ini disebut user-generated content. Menggunakan user-generated content, penjual harus mendorong pelanggan untuk membuat konten tentang produk kita, misalnya melalui konten giveaway. Pada prinsipnya, teknik-teknik ini berlaku pada semua platform media sosial manapun, baik itu Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Berikut adalah beberapa hal penting tentang Instagram marketing. Konten Instagram dapat berupa feed dan Instagram Story. Instagram Story akan hilang dalam 1 kali 24 jam, kecuali dia diset sebagai highlight. Instagram menawarkan akun Instagram bisnis. Dengan akun ini, penjual dapat langsung berjualan melalui Instagram tanpa melalui e-commerce atau website penjualan yang lain. Berikut adalah tampilan dari Instagram bisnis. Instagram bisnis memiliki fitur menarik yang berguna untuk tujuan marketing yang tidak dimiliki oleh akun Instagram personal, antara lain Instagram Insight dan Instagram Analytics. Melalui fitur ini, data dan statistik dari konten dan promosi kita dapat kita peroleh. Bagaimana dengan Facebook Marketing? Untuk meningkatkan jumlah pengikut, kita dapat mengundang teman-teman kita untuk mengunjungi Facebook kita. Fitur-fitur menarik dapat kita manfaatkan untuk membantu kita dalam membuat konten, seperti misalnya schedule post yang dapat membantu kita menjadwalkan pengunggahan konten, serta fitur Facebook 360 yang memberikan efek gambar yang memukau dari berbagai sudut pandang. Lakukan juga promosi halaman Facebook dengan media sosial lain untuk meningkatkan jumlah fan. Salah satu tool analitik yang dimiliki Facebook adalah Facebook Analytics, seperti terlihat pada gambar. Facebook juga menawarkan Facebook Shop untuk memberikan pengalaman belanja secara langsung tanpa melalui e-commerce. Untuk melakukan YouTube marketing, kita perlu membuat YouTube channel. Pada YouTube channel tersebut, kemudian kita unggah video-video promosi yang dapat menarik calon pelanggan untuk membeli produk kita. Video-video kreatif ini bisa dalam bentuk bermacam-macam, seperti misalnya video tutorial, sharing, podcast, dan sebagainya. Tautkan dan bagikan video YouTube yang telah kita buat ke berbagai media sosial. YouTube memiliki tool analitik yaitu YouTube Suite, di mana performa video yang kita unggah dapat dilihat informasinya di sini. Untuk Twitter marketing, dapat dilakukan dengan menggunakan fitur tweet dan thread. Kita bisa menuliskan tweet tentang produk kita dan mengaktifkan fitur thread, di mana dengan fitur ini bisa menghubungkan antara satu tweet dengan tweet yang lain agar follower dapat dengan mudah mengikuti konten yang kita buat. Kita juga dapat meretweet konten dari follower untuk lebih membangun interaksi dengan konsumen. Twitter memiliki tool analitik yaitu Twitter Analytics yang dapat digunakan untuk membantu marketing kita. Twitter Analytics ini memberikan data dan statistik berkaitan dengan akun Twitter kita. Sosial media pada awalnya dibuat untuk tujuan jaringan pertemanan, sehingga untuk tujuan marketing, adanya ikatan antara penjual dan pelanggan menjadi hal yang sangat penting yang akan mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap konten marketing kita. Bangun koneksi atau ikatan dengan konsumen melalui komunikasi dan interaksi dengan pelanggan melalui kolom komentar atau respon. Dari apa yang sudah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan bahwa sosial media marketing berkembang sangat pesat. Dalam hal ini, setiap individu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, termasuk dalam hal marketing.
Untuk mendukung program Indonesia Digital Roadmap 2021-2024, sosial media marketing merupakan strategi marketing yang harus diadaptasi bersama sebagai efek dari perkembangan teknologi informasi, terutama untuk membantu sektor UMKM dan ultramikro meningkatkan penjualannya. Keterikatan dengan pelanggan harus dibangun dengan baik dalam sosial media marketing. Lakukan analisa penjualan menggunakan tool-tool yang tersedia, seperti Instagram Analytics atau Facebook Analytics, untuk mengetahui data dan statistik dari marketing melalui sosial media yang sedang kita jalankan. Materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini diambil dari berbagai sumber, di antaranya adalah sebagai berikut. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Afi atas materinya yang luar biasa memberikan insight, wawasan kepada kita semua pada sesi online coaching klinik for migrant workers pada hari ini atau pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana teknologi menjadi hal yang sudah kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mau tidak mau, literasi digital menjadi hal yang penting pada saat sekarang ini. Nah, sebelum saya tutup videonya, seperti yang sudah saya sampaikan di opening tadi, jika ada pertanyaan, bisa langsung email Ibu Afi selaku pemateri, atau bisa tinggalkan pertanyaan kalian pada kolom komentar yang ada di YouTube ini. Kita akan bantu memberikan jawaban, baik saya selaku moderator ataupun Ibu Afi selaku pemateri akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa jika ada pertanyaan kepada kami pada sesi online coaching klinik ini. Sebelum saya akhiri, saya akan putarkan satu video. Sebenarnya ini adalah video promosi buku yang juga kami buat dalam rangka Migrant Worker Empowerment WUACD X FTMM UNER ini. Buku ini sudah available online, bisa dibaca online, bisa di-download juga. Silahkan dibaca, diintip-intip, atau bisa disebarkan juga kepada kolega, rekan-rekan, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa semua. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator, mewakili pemateri Bu Afi, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ucapan. Dan semoga kita bertemu lagi pada acara webinar ataupun online coaching klinik event lainnya yang diselenggarakan oleh WUACD ataupun FTMM UNER. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.